Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan salam takdim kulo kepada seluruh anggota grup ini, kepada ustadz-ustadzah yang saya hormati. Ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jamak taksir dan asmaul khomsah. Ya. Nanti menawi kulo ada salah dan khilafnya, monggo dikoreksi, ya. Disampaikan di grup ngoten mawon. Kemudian kalau ada yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di grup ngoten ya. Oke, yang pertama langsung saja kita membahas terkait jamak taksir nih. Nah, jadi jamak, kita tahu jamak itu menunjukkan arti banyak. Nah, kalau isim jamak taksir berarti isim yang menunjukkan arti banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Nah, dalam artian perubahan dari mufrad ke jamak itu tidak teratur seperti jamak yang lain, seperti isim jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim yang mana bentuk mufradnya tidak berubah. Misal kalau jamak mudzakkar salim itu kan dari mufrad ke jamak itu kan tetap gitu ya bentuknya. Tinggal menambahkan huruf wawu dan nun atau ya dan nun. Seperti halnya jamak muannas salim. Dari mufrad ke jamak itu tinggal menambah alif dan ta ngoten nggih. Tapi kalau jamak taksir ini beda. Jadi bentuknya beda antara jamak dengan mufradnya itu berbeda. Nah, untuk membuat jamak taksir nanti mufradnya diikutkan dengan wazan-wazan tertentu. Nah, sebelum kita mempelajari tentang wazan-wazannya, kita belajar dulu dalam versi Al-Miftah ya. Jadi pembagian jamak taksir itu ada dua. Pertama jamak kilah dan yang kedua jamak kasroh. Nah, jamak kilah ini ada 4 wazan, yang mana dia menunjukkan makna 3 sampai 10. Kemudian kalau jamak kasroh itu menunjukkan makna 11 hingga seterusnya, hingga tak hingga 1 juta 5 miliar dan seterusnya ya. Kemudian ini wazannya ada banyak. Oke, selanjutnya wazan-wazannya yaitu, nah ini untuk jamak kilah ada 4 ya wazannya, afilatun, afulun, fi'latun, af'alun. Ya, sorry ini urutannya agak berbeda gitu. Tapi nggih sami mawon ya. Contohnya afulun, afulun ini contohnya anfusun, mufradnya nafsun. Kan berbeda ya, dari bentuk mufradnya nafsun dijamak taksirkan menjadi anfusun. Kemudian untuk jamak kasroh ini wazannya ada banyak ya. Ini saya tulis beberapa, tapi selain ini juga masih ada lagi sebenarnya. Untuk yang biasanya dihafalkan di Al-Miftah itu ada 6 ya. Ini yang saya lingkari merah yaitu fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Oke, selanjutnya terkait i'rab dari jamak taksir. Nah, ini i'rabnya sama seperti dengan isim mufrad, di mana rofaknya dengan menggunakan dhammah, nasab menggunakan fathah, jar dengan menggunakan kasroh. Contohnya lafat hurufun. Kalau rofa hurufun, kalau nasab menjadi hurufan, kalau jar menjadi hurufin. Oke, selanjutnya yaitu asmaul khomsah nih. Nah, ini asmaul khomsah. Asma ini juga termasuk contoh dari jamak taksir ya. Dari mufradnya ismun, kemudian dijamak taksirkan menjadi asmaun. Ikut wazan af'alun. Berarti jamak napa niki? Afilatun, af'alun, filatun, af'alun. Jamak kilah berarti nggih. Nah, singkatnya asmaul khomsah itu artinya yaitu isim-isim yang 5. Asmaun isim-isim, khomsah 5. Berarti isim-isim yang 5. Ya, isim-isim ini ku napa mawon, yaitu ini ada abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Yang mana abun artinya ayah, akhun saudara, hamun mertua, fu mulut, dan zu artinya yang punya. Nah, kenapa ada isim-isim yang 5, ada asmaul khamsah ini ya? Jadi mereka ini tanda irobnya sama, yang mana tanda irobnya mereka ini berbeda dengan isim-isim yang lain. Nah, oke. Jadi tanda irobnya apa saja? Nah, untuk rofa, asmaul khamsah itu tanda irobnya dengan wawu, kemudian nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Nah, contohnya ini lafat abun. Kalau rofa menjadi abuka, nasabnya menjadi abaka, kemudian jernya menjadi abika. Ini contoh-contohnya beberapa, ini contoh ketika dirofakkan ya. Abun menjadi abu. Contohnya kana abu huma solihan. Jadi lafat abu huma ini i'rabnya rofa, yang mana tanda rofaknya dengan wawu. Kenapa wawu? Karena asmaul khomsah. Kemudian akhun, aku, ini anak akuka. Nah, ini akuka i'rabnya rofa, tanda rofaknya wawu. Kenapa wawu? Karena asmaul khomsah. Kemudian hamun, hamu, ja'atni zainabun wa hamumuha.
Kemudian fu, wa hadza fu Zaidin. Kemudian dzu, wallahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Sama nggih. Kemudian ini ada contoh asmaul khamsah ketika dijerkan. Jadi abun menjadi abi. Bukan kok jadi abui atau abiyi, tapi menjadi abi, ngoten nggih. Kemudian akhun menjadi akhi, hamun menjadi hami, fu menjadi fi, dzu menjadi zi. Nah, contohnya wa idz qala Ibrahimu li abihi. Nah, lafaz li abihi ini i'rabnya jer. Tanda jernya dengan menggunakan ya. Kenapa pakai ya? Karena asmaul khamsah. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Akhihi ini i'rabnya jer. Tanda jernya dengan menggunakan ya. Kenapa menggunakan ya? Karena asmaul khamsah. Kemudian bawahnya juga sama, dakhaltu ala hami hindin, fanada ala fihi bil adani, au it'amin fi yaumi dzi masqabatin, sama. Nah, kemudian ini. Jadi asmaul khamsah itu menggunakan tanda i'rab wawu, alif dengan ya. Itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu pertama harus dimudhofkan. Yang kedua, mudhofnya selain pada ya mutakalim. Nah, jika tidak memenuhi syarat tersebut bagaimana? Nah, ini keterangan. 1. Syarat isim 5 bisa di-i'rab dengan wawu alif ya ialah jika dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Nah, jadi dia harus mudhof dan mudhofnya itu harus pada selain ya mutakalim. Jadi misal lafaz akhun. Kalau lafaz akhun sendiri aja itu tidak bisa menggunakan tanda i'rab wawu alif ya, tapi harus ada gandengannya menjadi misalnya domirka menjadi akhuka, baru itu tanda i'rabnya bisa menggunakan wawu alif dan ya. Nah, sekarang kasus pertama jika tidak memenuhi syarat, yaitu pertama jika dia tidak mudhof maka i'rabnya menjadi seperti isim mufrad, yaitu rafa'nya menggunakan dhammah, nasabnya menggunakan fathah, dan jernya menggunakan kasroh. Contohnya abun, aban, abin. Kemudian yang kedua, jika mudhofnya pada ya mutakalim, maka i'rabnya dengan menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Nah, ini contohnya pada tabel ini. Ini ketika i'rab rafa, ja'a abi, ja'a akhi, ja'a abi, telah datang ayahku. Nah, ini kan abi, ini rafa kan nggih, menjadi fa'il dari ja'a. Nah, tapi tanda rofaknya itu dikira-kirakan. Jadi tetap aja abi. Kemudian nasab juga tetap abi. Ro'aitu abi. Ro'aitu akhi. Saya melihat ayahku. Saya melihat saudaraku. Kan ini menjadi nasab. Tapi bacanya tetap abi. Soalnya dikira-kirakan i'rabnya. Kemudian untuk jer. Ini contohnya marartu bi abi. Marartu bi akhi. Ya, kemudian keterangan kedua, dzu termasuk isim 5 jika bermakna sohib atau yang punya. Jadi misalnya dzu malin, orang yang mempunyai harta, ya, dan sebagainya. Ya, mungkin ngoten mawon dari kula. Yang sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.